Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Putri Suryani dengan NIM 20042181. Saya Arif Arsalan dengan NIM 24208. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marazi Ma'ruf dengan NIM 20042232. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafi'iyah dengan NIM 20042449. Dan ketetapan merupakan hasil dari tindakan sepihak pemerintah yang dituangkan dalam bentuk tertulis. Dengan demikian, jelas bahwa ketetapan merupakan pernyataan kehendak sepihak yang secara tertulis. Ketetapan adalah perbuatan hukum yang dimana dilakukan oleh alat-alat pemerintahan. Pernyataan kehendak alat-alat pemerintahan itu dalam menyelenggarakan hal khusus dengan maksud mengadakan perubahan dalam lapangan hubungan hukum tersebut. Sekian ketetapan menurut para ahli, yaitu Mr. A.M. Garner, yang dilakukan oleh suatu alat pemerintahan sebagai alat pemerintahan atau yang berdasarkan suatu ketentuan yang mengikat yang berlaku umum dengan menentukan hak kewajiban yang tunduk pada tata tertib hukum. Dan penentuan tersebut diadakan oleh alat pemerintahan itu tanpa memperhatikan kehendak mereka yang dikenai oleh ketetapan itu. Selanjutnya, isi damar tersebut setelah yang didukung oleh Atrecht yang menyatakan bahwa pemerintahan dalam tindakannya tidak boleh meninggalkan asas legalitas, dan hal itu jelas apabila negara merupakan negara hukum sendiri. Selanjutnya, sifat ketetapan pertama, konkret. Objek yang diterapkan dalam ketetapan negara itu tidak abstrak, tapi terwujud, tertentu, atau dapat ditentukan. Selanjutnya, individu. Ketetapan negara itu tidak ditujukan untuk, tetapi tertentu, baik alamat maupun hal yang dituju. Jika yang ditunjuk lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena ketetapan tersebut. Selanjutnya, ketetapan tersebut telah bersifat definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Ketetapan yang belum definitif karena masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan, belum memberikan hak dan kewajiban. Selanjutnya, unsur-unsur keputusan atau ketetapan. A. Suatu pernyataan kehendak tertulis. B. Diberikan berdasarkan kewajiban atau kewenangan dari hukum tata negara atau hukum administrasi. C. Bersifat sepihak. D. Mengecualikan keputusan yang bersifat umum. E. Dimaksudkan untuk penentuan, penghapusan atau penghapusan hubungan yang sudah ada atau menciptakan hubungan baru dan membuat penolakan sehingga terjadi penetapan, perubahan, penghapusan atau penciptaan. F. Berasal dari organ pemerintahan. Selanjutnya, macam-macam ketetapan. Yang pertama, ketetapan positif. Ketetapan positif adalah ketetapan yang dilakukan dari pemohon yang bersangkutan atau yang diharapkan oleh warga masyarakat yang bersifat mengabulkan seluruh atau sebagian dari permohonan. Ketetapan positif mempunyai akibat-akibat, yaitu A. Ketetapan yang umumnya melahirkan keadaan hukum yang baru. Yang B. Ketetapan yang melakukan keadaan hukum baru bagi objek yang tertentu. Yang C. Ketetapan yang menyebabkan berdirinya atau bubarnya suatu badan hukum. Selanjutnya adalah ketetapan negatif. Ketetapan yang hanya berlaku satu kali, artinya diberikan dan disampaikan kepada yang bersangkutan, begitu pula daya lakunya, sehingga terbuka bagi warga masyarakat yang bersangkutan untuk menjalani. Ini syarat-syarat pembuatan keputusan menurut Van der Weyck, yaitu syarat material. Yang pertama, alat pemerintahan yang membuat ketetapan harus berwenang atau berhak atau berkuasa. Yang kedua, dalam kehendak alat pemerintahan yang membuat ketetapan tidak boleh ada kekurangan yuridis. Yang ketiga, keputusan harus diberi bentuk form yang ditetapkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya, dan pembuatannya harus juga memerhatikan prosedur membuat ketetapan apabila prosedur itu ditetapkan dengan tegas dalam peraturan itu. Yang keempat, isi dan tujuan ketetapan itu harus sesuai dengan isi dan tujuan yang hendak dicapai.
Selanjutnya, peraturan kebijakan. Menurut Ridwan, keberadaan peraturan kebijaksanaan tidak dapat dilepaskan dengan kewenangan bebas dari pemerintah yang sering disebut dengan istilah Freie secara bahasa Freies Ermessen berasal dari kata frei yang artinya bebas, lepas, tidak terikat, dan merdeka. Sementara itu, Ermessen berarti mempertimbangkan, menilai, menduga, dan memperkirakan. Freies Ermessen berarti orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga, dan mempertimbangkan sesuatu. Selanjutnya, menurut Philippus M. Hadjon, peraturan kebijaksanaan pada hakikatnya merupakan produk dari perbuatan tata usaha negara yang bertujuan Narbuiten Gebrauch yaitu menampakkan keluar suatu kebijakan tertulis. Fungsi peraturan kebijaksanaan ini adalah sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sehingga tidak dapat mengubah ataupun menyimpang dari peraturan perundang-undangan. Peraturan ini semacam pembayangan dari undang-undang atau hukum. Instrumen pemerintah. Menurut Greg Gibbons Frustration, peraturan kebijaksanaan sebagai peraturan umum tentang pelaksanaan wewenang pemerintahan terhadap warga negara, juga organ pemerintahan lainnya, ditetapkan berdasarkan kekuasaan sendiri oleh instansi pemerintahan yang berwenang atau instansi pemerintahan yang secara hierarki lebih tinggi. Menurut Markus Luckmann, sarana pengaturan yang melengkapi, penyempurnaan dan mengisi kekurangan yang ada pada peraturan perundangan. 2 sarana pengaturan bagi keadaan vakum peraturan perundangan. 3 sarana pengaturan bagi kepentingan yang belum terkomodasi secara patut, layak, benar, dan adil dalam peraturan perundang-undangan. 4 sarana pengaturan untuk mengatasi kondisi peraturan perundang-undangan yang sudah ketinggalan zaman. 5 sarana mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi di bidang pemerintahan dan pembangunan yang bersifat cepat, berubah atau memerlukan pembaruan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Menurut Indri Harto, 1. Tidak bertentangan dengan peraturan dasar yang mengandung wewenang diskresioner yang dijabarkan itu. 2. Tidak nyata bertentangan dengan nalar yang sehat. 3. Dipersiapkan dengan cermat semua kepentingan, keadaan, serta alternatif yang ada perlu dipertimbangkan. 4. Isi kebijaksanaan harus memberikan kejelasan yang cukup mengenai hak dan kewajiban dari warga yang terkena peraturan tersebut. 5. Tujuan dan dasar pertimbangan mengenai kebijaksanaan akan tujuan ditempuh harus jelas. 6. Memenuhi syarat kepastian hukum materi, artinya hak-hak yang telah diperoleh dari warga masyarakat yang terkena harus dihormati, kemudian harapan-harapan warga yang pantas telah ditimbulkan jangan sampai diingkari. Selanjutnya yaitu pengertian perencanaan. Rencana merupakan keseluruhan tindakan yang saling berkaitan dari tata usaha negara yang mengupayakan terlaksananya keadaan tertentu yang tertib, teratur berdasarkan hukum administrasi negara. Rencana merupakan bagian dari tindakan hukum pemerintah yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Rencana adalah keseluruhan tindakan pemerintah yang berkesinambungan, yang mengupayakan terwujudnya keadaan tertentu yang teratur. Keseluruhan itu disusun dalam format tindakan hukum administrasi negara sebagai tindakan yang menimbulkan akibat-akibat hukum. Selanjutnya, ada waktu pembagian perencanaan yang terbagi antara 5, yaitu tempat, bidang hukum, sifat, metode, dan sarana. Selanjutnya, kesimpulan. Instrumen pemerintah adalah alat atau sarana yang digunakan pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan tugasnya. Dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, pemerintah atau administrasi negara melakukan tindakan hukum dengan menggunakan sarana seperti
alat tulis-menulis, sarana transportasi, dan kompleks gedung perkantoran, dan lain-lain, yang termasuk dalam publik, domain, atau kepunyaan publik. Ketetapan yang merupakan perbuatan pemerintah ini dimaksudkan hanya perbuatan hukum publik yang bersegi satu yang dibuat untuk menyelenggarakan hubungan antara pemerintah dan warga negaranya atau seorang partikulir, atau antara alat negara yang satu dengan alat negara yang lainnya. Jadi, hanya ketetapan ekstern. Fungsi peraturan kebijaksanaan ini adalah sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, sehingga tidak dapat mengubah ataupun menyimpang dari peraturan perundang-undangan. Peraturan ini semacam hukum bayangan dari undang-undang atau hukum.